Mitos apa bukan ya, menyantap yang dingin-dingin bisa bikin pilek atau flu? Katanya minum es jeruk usai makan seafood nggak baik untuk kesehatan. Biar nggak bingung, kita bahas tuntas dalam episode spesial Ragam Mitos. Seafood lovers, wajib nyoba nih kuliner yang lagi hits melejit di kota Bandung, Jawa Barat ini. Porsinya lumayan gede, cocok banget disantap rame-rame fams. Kalian dijamin puas banget deh dikasih kepiting begini. Tapi cangkangnya jangan ikut dimakan ya. Cangkang kepiting yang keras ini ternyata mengandung zat chitin loh fams, berguna sebagai pelindung jaringan lunak organ tubuh. Jadi cukup santap bagian dagingnya saja. Fams, warung seafood ini sudah ada sejak 2016 loh. Awalnya sih warung ini ada di tenda di pinggir jalan. Kalau sekarang sih sudah memiliki banyak cabang di kota Bandung, Jawa Barat. Sebelum dimasak, aneka seafood ini harus dikukus supaya rasanya enak dan menjaga kandungan gizinya seperti protein, zat besi, vitamin, dan asam lemak omega 3. Untuk isiannya banyak variasi loh, mulai dari kepiting, udang, cumi, baby octopus, dan berbagai macam kerang. Lengkap! Duh, bikin lapar aja nih. Sekarang kita intip cara masaknya fams. Tumis bawang bombay dan bawang putih. Kalau sudah harum, masukkan cumi, baby octopus, dan udang. Sebaiknya sih memasak menu ini cukup dengan api kecil saja ya, karena daging seafood lebih cepat matang. Jangan lupa beri tambahan sayuran fams, seperti jagung, wortel, dan sawi. Disusul isian utamanya, ada kerang dan kepiting. Lalu siramkan dengan bumbu rahasia, lengkap dengan cabai. Jadi deh sajian seafood hits dari Kota Kembang. Jadi nggak sabar mencicipinya nih. Hihihi. Daging kepiting, cumi, dan kerang yang bercampur dengan rempah bumbu, ini rasanya istimewa. Pedas, gurih, dan asin menjadi satu. Bikin ketagihan pokoknya. Pilihan yang paling juara sih saus nanas fams. Dalam sehari warung ini bisa menghabiskan lebih dari 200 kg aneka seafood. Mereka beroperasi mulai dari jam 10 pagi hingga 11 malam. Habis makan emang paling enak minum es jeruk fams. Iya, ada yang bilang kalau minum air jeruk sehabis makan seafood itu nggak baik untuk kesehatan tuh. Kira-kira mitos atau fakta ya? Langsung tanya sama ahlinya aja ya. Si seafood ini, ya memang dia mengandung arsen. Tapi arsen itu katanya dari beberapa penelitian itu dibilang cuma kayak 0,4% yang mereka miliki itu, si arsennya itu. Jadi kalaupun si arsen ini nanti bereaksi dengan asam askorbat vitamin C yang dari jeruk yang dimakan ya, setelah makan seafood terus makan vitamin C, jeruk itu kan. Itu kayak bisa menimbulkan kerusakan sel kalau makannya 100 kilo lebih. Jadi kan ya kita nggak mungkin ya. Karena harus saat itu juga. Tuh kan, jangan gampang percaya dulu. Mengkonsumsi es jeruk sehabis makan seafood, faktanya nggak bahaya kok. Kalaupun ada orang yang keracunan makan seafood, biasanya disebabkan pengolahan seafood yang tidak bersih dan tidak segar. Atau kondisi tubuh seseorang yang makan seafood sedang tidak prima. Misalkan lambung yang sedang sakit, sehingga tidak bisa mencerna makanan dengan baik. Widih, siapa sih yang gak ngiler lihat penyajian cumi kayak begini? Bisa bikin nafsu makan melesat tuh. Biar disajikan di atas meja makan, menu ini tetap higienis kok. Soalnya pakai alas khusus yang melapisi. Katanya sih cara makan kayak gini diadopsi dari American Style atau Louisiana Style. Itu loh penyajian makanan tanpa wadah fams. Sebenarnya sih cara makan kayak gini udah ada di Indonesia. Kalian pasti tahu dengan nama liwetan. Bedanya liwetan memakai alas dari daun pisang ya. Cumi platter ini mempunyai porsi yang lumayan besar fams. Mending disantap rame-rame, dijamin gak bakal habis kalau disantap sendirian. Soal rasa, juara banget. Cita rasa bumbu rempah dan barbecue nggak bisa berhenti ngunyah nih. Nggak cuma seafood aja, hidangan ini juga memiliki berbagai isian. Ada aneka sayuran, makaroni, kentang, jagung, wortel, dan buncis. Wah, makin lengkap nih nutrisinya. Di dalamnya terdapat beta karoten, potasium, serta vitamin yang bermanfaat untuk tubuh.
Untuk bumbunya simpel kok, ada jahe, bawang bombay, bawang putih, dan bawang merah. Ada juga irisan cabai, saus tomat, saus sambal, dan saus barbeque. Jadi nggak sabar menyantapnya nih. Sekarang panaskan mentega sampai mencair. Lalu tumis bawang hingga harum, fams. Masukkan juga irisan cabai sesuai selera serta jahe. Tambahkan juga saus tomat, saus sambal, dan bumbu barbeque. Aduk hingga semuanya rata. Beri garam, gula, dan merica agar rasanya makin mantul. Jangan lupa masukkan larutan tepung maizena untuk mengentalkan kuahnya. Tinggal tunggu deh sampai mendidih. Lanjut, masukkan isian utamanya. Ada jagung, buncis, wortel, makaroni, dan kentang. Terakhir, cumi, fams. Jangan terlalu lama dimasak agar tekstur cumi nggak alot ya. Angkat dan sajikan deh. Tekstur cumi yang kenyal dan rasa kuah yang gurih sangat menggugah selera, fams. Nggak cuma enak, cumi-cumi juga kaya nutrisi. Kaya kandungan protein, asam amino, dan sumber vitamin B1. Tapi ingat ya, fams, jangan berlebihan disantap agar tidak berdampak buruk untuk kesehatan. Kalau penasaran sama rasanya, langsung aja datang ya ke salah satu warung di kawasan Batu Nunggal, Kota Bandung. Fams, nasi yang diambil dalam porsi sedikit atau banyak, silahkan fams. Asal dihabisin aja ya, biar nasinya nggak nangis. Nah loh, mitos atau fakta ya? Hihihi. Eits, jangan langsung percaya fams. Ada penjelasan dari ahlinya kok. Kalau kita lihat dari bunyinya, itu sebetulnya mitos ya. Karena memang orang-orang terdahulu itu mempunyai cara yang unik untuk mengedukasi anak-anaknya. Sebetulnya kalau kita kaji lebih dalam lagi, di sana ada makna. Yang pertama, orang harus mensyukuri nikmat dengan cara menghabiskan makanan tersebut. Yang kedua, ketika seseorang tidak menghabiskan makanannya, berarti dia adalah orang yang tidak bertanggung jawab. Tuh, fams, ternyata cuma mitos kok. Tapi tetap habiskan nasi yang ada di piring kalian, supaya nggak mubazir. Lagi pula, saat kita menghabiskan makanan yang ada di piring, berarti kita mensyukuri nikmat dan menghargai kerja keras para petani. Catat tuh. Pagi-pagi sah-sah aja menikmati yang segar. Eits, ini bukan es kelapa ya, fams. Ini tongseng batok kelapa. Ada juga nih, gulai daging batok kelapa. Hihihi. Bukan hanya batok kelapa yang dijadikan mangkok, air kelapa juga jadi rahasia kenikmatan kedua menu ini. Gak heran, kedua menu ini jadi idola banyak orang. Apalagi daging sapi memiliki nutrisi yang baik untuk kesehatan tubuh. Salah satunya bagi ibu hamil. Selain protein, daging merah juga mengandung zat besi, mineral, serta vitamin yang dibutuhkan saat masa kehamilan. Tapi ingat ya, jumlah yang disarankan cukup 65 gram daging yang diperbolehkan untuk dikonsumsi oleh ibu hamil per hari. Sekarang kita intip cara bikinnya yuk. Nggak cuma air kelapa muda, bumbu-bumbu yang dipakai juga simpel. Ada bawang putih, bawang merah. Untuk bumbu rempahnya ada kapulaga, jahe, kunyit, kemiri, dan pala. Semua bumbu dihaluskan. Saat memasak, gunakan api yang kecil agar tekstur daging lembut dan bumbu mudah meresap sempurna. Kalau api besar, bisa membuat daging hancur dan teksturnya keras, fams. Berikutnya, tumiskan bumbu rempah-rempah sampai tercium aroma harum. Lalu, masak dengan air kelapa. Untuk satu porsi, biasa memakai 1 butir air kelapa, fams. Aduk hingga bumbu rata dan airnya mendidih. Masukkan isian tongseng deh. Ada daging sapi, tomat, wortel, kentang, dan si kaya serat, sayur kol. Jangan lupa tambahkan kecap dan cabai buat kalian pecinta pedas. Kalau nggak doyan pedas, tanpa cabai juga nggak masalah kok. Hihihi. Fams, tongseng hadir di Indonesia sekitar abad 18 hingga 19 Masehi. Saat itu bangsa Arab dan India berdatangan untuk berdagang, sehingga terjadilah pertukaran budaya termasuk dalam bidang kuliner. Awalnya, bangsa dari Arab dan India ini mengolah tongseng dengan daging kambing. Nama tongseng juga tercipta karena proses memasaknya, mengoseng daging beserta isiannya. Seiring berkembangnya zaman, tongseng nggak cuma pakai daging kambing. Kalian bisa ganti dengan daging kerbau atau ayam. Pokoknya sesuaikan dengan selera kalian aja. Tongseng populer di Indonesia sekitar tahun 60-an. Di daerah Klego, Boyolali, Jawa Tengah juga ada loh monumen sate tongseng.
Mantu detap, mantap fams. Kelezatan tongseng kaya rempah, berpadu dengan kelembutan daging sapi, bikin lidah bergoyang. Ditambah gurihnya air kelapa membuat cita rasa kuahnya terasa segar. For your info ya fams, air kelapa juga bisa mengendalikan serta mengurangi asam lambung. Sebabnya di dalamnya mengandung kalium yang bisa mengontrol tekanan darah. Nggak cukup satu menu, warung yang berada di kawasan Buah Batu Bandung ini punya juga menu andalan yang lain. Ini dia, gulai daging batok kelapa. Walaupun tampilannya mirip, rasanya jelas berbeda. Tongseng memiliki rasa sedikit lebih manis, sedangkan gulai memiliki rasa sedikit pedas. Bagi masyarakat Indonesia, mau lauk apapun makannya wajib pakai nasi. Saking akrabnya dengan nasi, sampai-sampai ada mitos, belum makan kalau nggak pakai nasi. Waduh, kok bisa begitu ya? Bukan mitos yang muncul, tetapi fakta karena dalam nasi itu terdapat zat glikemik, yaitu zat karbohidrat yang sangat tinggi sehingga akan menimbulkan adiksi atau ketagihan. Jadi yang membuat kita merasa belum makan, kalau belum makan nasi itu sebetulnya datang dari otak. Pasalnya makanan tinggi glikemik mampu memicu respon ketagihan dalam otak kita. Ya. Maka otak akan terus meminta untuk makan nasi meskipun kita sudah kenyang dengan makanan-makanan yang lain. Tuh fams, sebaiknya mengkonsumsi nasi harus dibatasi. Apalagi nasi dikenal memiliki karbohidrat yang tinggi. Terlalu banyak mengkonsumsi nasi bisa memicu obesitas atau penyakit diabetes loh. Katanya sih seorang wanita dewasa itu hanya dianjurkan mengkonsumsi nasi nggak lebih dari 400 gram per hari. Kalau pria dewasa nggak lebih dari 500 gram per hari. Kira-kira hanya sekitar 4 hingga 5 kepala nasi saja ya dalam sehari. Jangan lupa kalian juga harus bisa mengimbangi asupan gizi dengan aneka variasi menu agar bisa tetap sehat. Fams, Bandung terkenal dengan surganya kuliner. Gak heran kota ini menjadi daya tarik wisatawan. Menu yang paling terkenal di Kota Kembang ini adalah mie kocok. Salah satu penjual yang paling terkenal dan legendaris ada di kawasan Kebon Jukut, Kota Bandung. Lokasinya nggak jauh dari stasiun Bandung. Katanya sih warung ini sudah ada sejak tahun 1960. Awalnya kedai ini berjualan dengan cara berkeliling. Kalau sekarang sih warung sederhana ini sudah menetap. Fams, warung mie kocok ini dikelola oleh generasi kedua. Soal rasa tetap sama karena resep yang diturunkan nggak berubah sejak dulu. Olahan satu ini berbeda dengan hidangan mie lainnya loh fams. Mie kuning ini ukurannya agak tebal menyerupai kue tiaw. Dihidangkan dengan tambahan toge dan kikil sapi yang disiram kuah kaldu sapi. Beuh, mantap. Jangan lupa beri tambahan bawang goreng dan daun seledri. Oh iya, istilah mie kocok sebenarnya berasal dari proses penyajiannya fams, yaitu mengocok mie dan tauge di dalam wadah bolong-bolong sambil dicelupkan ke dalam rebusan kuah kaldu agar teksturnya menjadi layu. Nah, proses inilah yang disematkan dalam menu ini, fams. Fams, rasa mie kocok ini enak banget loh. Tekstur kikilnya juga lembut. Porsi menu yang jumbo bikin perut kenyang kebangetan. Pas disantap, mantap. Saking nikmatnya jadi lupa sama orang sekeliling nih. Makan enak sih boleh aja, fams, tapi jangan mendahului orang tua dong. Kalian pasti sering mendengar ungkapan ini kan? Bagaimana ya mitos yang satu ini? Itu mitos karena ada makna di balik ungkapan tersebut, yaitu katanya orang yang makan mendahului orang tua itu akan seret rezekinya. Padahal kalau kita lihat, kalau kita selidiki, karena kebiasaan orang Jawa itu mempunyai adat kesopanan yang tinggi, maka sebelum makan harus menunggu orang tua, karena dengan menunggu itu dia dapat menghargai orang tua. Tuh, cuma mitos kok fams, tapi nggak ada salahnya juga untuk menjaga kesopanan dengan cara mempersilahkan orang yang lebih tua untuk makan duluan. Katanya sih budaya mempersilahkan orang tua makan lebih dulu nggak cuma ada di Indonesia saja. Beberapa negara seperti Korea, Jepang, dan Tiongkok juga memiliki perilaku yang sama. Jadi kalian harus sudah tahu ya bagaimana harus bersikap saat makan bersama orang tua. Jangan kaku lagi dong. Hihihi. Kudapan ini juga nggak kalah seger dan nikmat. Es krim yang disajikan wadah kelapa ini unik dan menggoda selera.
Kalian bisa menikmati kudapan ini di salah satu kedai di kawasan Ciamplas, Bandung. Ada beragam varian es krim di sini. Toppingnya juga banyak pilihan loh. Untuk es krimnya terdapat pilihan rasa vanila, coklat, stroberi, dan green tea. Topping buahnya juga cukup banyak, ada stroberi, longan, dan kiwi. Untuk peach dan mangga juga tersedia kalau lagi musimnya, fams. Hihihi. Bagi yang nggak suka buah, ada topping puding, cincau, jelly, sereal, sampai coklat, biskuit, dan mochi. Ayo, bingung ya mau pilih topping apa? Hihihi. Selain batok kelapa yang dijadikan wadah es krim, daging kelapanya juga nggak dibuang sia-sia kok. Di dalam es krim juga ada daging kelapa. Jangan lupa taburi topping lagi ya. Kali ini beri tambahan sereal, buah stroberi, kiwi, dan peach. Terakhir, kasih coklat batangan. Wih, mantul banget nih penampilannya. Untuk harga seporsi es krim batok kelapa ini nggak mahal kok, fams. Apalagi isian di dalamnya banyak. Dijamin, gak rugi dan nyesel deh. Ngomong-ngomong, fams, kalau kebanyakan makan es krim, mitosnya bisa bikin batuk pilek atau flu. Kira-kira itu mitos atau fakta? Kalau ini umum ya di masyarakat kita ya, kalau minum es nanti bikin flu. Atau enggak kalau anak-anak pilek, habis minum es sih sebelumnya gitu ya, kayak gitu ya. Kalau sampai menimbulkan flu, kalau flu itu kan sebenarnya penyakit yang dikebatkan oleh virus ya. Intinya sebenarnya kayak si badan itu mesti kerja keras untuk membuat imunitas supaya nggak kena flu. Tuh, dengar sendiri kan, fams? Mulai sekarang nggak usah ragu menyajikan es kepada anak. Yang paling penting, perhatikan kondisi anak saat ingin memberikan es krim, agar nggak mudah terkena virus, terutama flu. Perhatikan juga porsinya ya, fams. Terlalu banyak makan es juga tidak baik, karena bisa membuat imunitas tubuh menurun dan mudah terserang penyakit tuh. Kudapan ini sering menjadi cemilan favorit untuk semua kalangan. Gak harus bolong di bagian tengahnya. Donat juga ada yang bentuknya bundar mirip bola, fams. Donat kampung ini berbahan dasar sama seperti donat pada umumnya. Campur semua bahan, lalu aduk dengan mixer sampai kalis, alias nggak lengket. Adonan yang sudah jadi tinggal dibulat-bulatkan. Sesuai juga ukuran bola atau donat mini ya, fams. Lanjut, goreng hingga donat mengembang dan warnanya berubah menjadi keemasan. Ingat, fams, jangan sampai telat diangkat supaya nggak gosong. Hihihi. Untuk toppingnya terdapat aneka selai, fams. Pilihannya ada alpukat, hazelnut, tiramisu, mangga, dan lainnya. Kalau ini sih bisa disebut dengan donat lumer. Gak hanya donat yang manis-manis aja, fams. Ada juga donat asin loh. Misalnya donat dengan suiran ayam. Yuk, kita lihat cara pembuatannya. Isian ayamnya masih fresh loh, fams, karena dimasak di kedainya langsung. Bahannya juga cukup simpel, ada suiran ayam, bawang putih, kuah kaldu, kecap manis, dan saus tomat. Tumis bawang putih sampai harum, lalu masukkan ayam, kuah kaldu, kecap, dan saus tomat. Aduk sampai rata deh. Simpel kan, fams? Dalam sehari, kedai yang berlokasi di Taman Sari, Kota Bandung ini bisa menjual hingga 300-an kotak donat loh. Satu boxnya berisi 8 donat. Untuk harganya murah kok, mulai dari Rp20.000 saja. Salah satu topping makanan yang disukai adalah kacang, fams. Nah, mitosnya kacang bisa bikin wajah jerawatan tuh. Kira-kira mitos atau fakta? Jerawat itu penyebabnya macam-macam banget. Tapi sih terutama memang hormon ya, ketidakseimbangan hormon lah intinya gitu ya. Kita mesti atur, jangan kebanyakan dan harus seimbang makanannya, komposisinya yang lengkap kayak gitu ya. Emang deh, sesuatu yang berlebihan emang gak baik buat kesehatan. Semua harus dibatasi. Jangan sampai jerawat muncul dan mengganggu penampilan kalian. Hihihi. Saatnya jalan-jalan. Yuk, kita wisata alam di daerah Subang, Jawa Barat. Di sini memang terkenal dengan pemandian kolam air hangat, fams. Eits, nanti dulu ya. Sebelumnya kita kunjungi wahana lainnya. Ini dia wahana yang sedikit memacu adrenalin. Ada ATV, fams. Cihuy! Lintasan berliku dan menantang memberikan sensasi yang menyenangkan, fams. Asal selama di dalam trek lintasan, kalian tetap dikawal oleh pemandu berpengalaman kok. Jadi permainan kalian bisa tambah asyik. Selama bermain ATV, kalian harus menggunakan alat pengaman seperti helm, pelindung siku, pelindung lutut, dan sepatu boots agar tidak licin. Ada juga nih wahana panahan.
Jangan anggap remeh, fams. Wahana ini ternyata bermanfaat untuk kesehatan. Saat membidik, kita harus konsentrasi antara gerakan dan pikiran. Jadi, olahraga ini bagus banget untuk melatih fokus dan konsentrasi diri. Udah puas main, saatnya basah-basahan, fams. Kolam air panas alami ini jadi primadonanya, fams. Air panas alami memiliki kandungan aneka mineral baik bagi tubuh, seperti kalsium, sulfat, dengan tingkat keasaman pH 2,45. Dengan kandungan ini, air panas alami dipercaya bisa sebagai terapi bagi kalian yang terkena penyakit rematik, gangguan saraf, dan tulang. Fams, di tempat ini terdapat 2 sumber air panas alami. Nah, Curug Jodoh ini menjadi lokasi favorit pengunjung. Di sini kita dapat menikmati suasana alam pegunungan dengan udara yang segar. Jangan lupa ya untuk mengabadikan momen di sini. Siapa tahu pulang dari sini bisa dapat jodoh. Hehehe, cie-cie. Oke deh, udah dulu Raga Mitos hari ini ya, fams. Semoga kalian gak gampang termakan mitos-mitos yang beredar di masyarakat. Saksikan Raga Mitos episode selanjutnya ya. Sampai jumpa.